Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat, semangat selalu. Kita bertemu kembali membahas soal termokimia kelas 11. Di sini yang akan saya bahas ini sebagian adalah soal Hodge. Soal yang pertama, pembakaran sempurna gas propana C3H8 dapat menaikkan suhu 2 liter air dari 27 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius. Di sini diketahui volume air itu sama dengan 2 liter. Kemudian suhunya T1 itu 27 derajat Celcius, T2-nya 75 derajat Celcius. Jika perubahan entapi pembakaran gas propana sebesar min 806,4 kJ, delta H-nya itu sama dengan negatif 806,4 kJ. Massa propana yang dibakar sebanyak, ditanya nih, massa propana. Oke. Di sini ada MR-nya C3H8 itu 44, ada ρ-nya air 1 gram per cm kubik, kemudian C-nya air itu 42 Joule gram min 1 Celsius min 1. Nah, dari sini kita tahu bahwa dari rumus itu ya, massa itu kan rumusnya kan mol dikalikan dengan mr ya. Sedangkan delta H itu rumusnya min Q dibagi dengan mol ya. Sedangkan H sendiri ya, kalor itu mc kalikan delta T. Oke. Kita cari dari sini ini ya, masanya air ya. Dari sini kan diketahui tuh volumenya air 2 liter, ρ-nya tadi saya terus saja ya, V-nya air itu tadi 2 liter, ρ-nya tadi sama dengan 1 gram per cm kubik itu per mililiter ya, sama aja ya. Lah, maka kita bisa mencari nih massa air. Masanya air sama dengan ρ kalikan V. ρ-nya 1 gram per mililiter. Ini jadi mililiter itu kan 2000 mililiter. Dikalikan 2000 mililiter. Sama dengan kan, ini coret-coret mililiternya 2000 gram. 2000 gram itu sama dengan 2 kilo ya. Kemudian kita bisa memasukkan ke rumusnya H sama dengan mc delta T ya. H sama dengan mc delta T, di mana massa tadi 2000, kemudian C-nya 4,2 dikalikan T-nya itu T2 kurangi T1 yaitu 75 dikurangi dengan 27 ya. Sehingga di sini 2000 dikalikan 4,2 dikalikan 75 kurangi 27 itu 48 ya, ketemu itu 403 ya, 403,2 kita jadikan kilojoule ya, kilojoule. Ketemu ini. Tadi kan itu dalam joule. Ya, ini kalau ya ini dirubah ya sehingga jadi kilojoule. Paham ya? Soalnya saya hitungannya ini langsung. Kemudian delta H ya, delta H itu kan sama dengan min H dibagi N. Min H dibagi N, sehingga min 806,4 sama dengan minus 403 ya, Q-nya tadi 403,2 kilojoule ya, karena di sini juga kilojoule ya, di sini kilojoule juga. Kemudian dibagi dengan N molnya ya.
molnya, sehingga molnya itu ketemu 403,2 dibagi 806,4 sehingga ketemu 0,5 mol. Nah, ketemu 0,5 mol sehingga masanya propana kita bisa memasukkan rumusnya mol dikalikan dengan mr. Molnya itu 0,5 dikalikan mr-nya tadi 44 ya, 44 gram per mol kan, sehingga ketemu 22 gram. Nah, ini jawabnya, sehingga jawabnya 22 gram. Paham ya dari sini? Next ke soal berikutnya. Maaf. Gas B5H9 digunakan sebagai bahan bakar roket. Karena mempunyai kalor pembakaran yang besar, reaksi B2B5H9 plus 12O2 menjadi 5B2O3 plus 9H2O menghasilkan kalor sebesar 8.634 kJ. Jika pembentukan B2O3 melibatkan 9,6 gram oksigen, hitunglah kalor yang dilepaskan ke lingkungan ya. Hitunglah kalor yang dilepaskan ke lingkungan. Nah, kita tulis persamaannya 2B5H9 plus 12O2 menjadi 5B2O3 plus 9H2O ya. Itu menghasilkan kalor 8.634 per joule. Jadi ini kita bagi dua ya, kan satuan apa ini kalor ini ya, delta H-nya itu kan harus per mol, sehingga ini dibagi dua, kita bagi dua sehingga menjadi B5H9 plus 6O2 menjadi 5/2 B2O3 plus 9/2 H2O. Seperti ini. Kemudian delta H-nya itu sama dengan 8.634 kJ ya per mol. Nah, yang ditanya itu jika pembentukan B2O3 itu melibatkan 9 gram oksigen, hitunglah kalor yang dilepaskannya gitu kan. Berarti yang ditanya nanti delta HF-nya yang ditanya kan, berarti delta HF-nya ini B2O3 ya. Kemudian kita masukkan rumus, bahwa rumusnya itu delta H reaksi itu adalah sigma delta HF produk dikurangi dengan sigma delta HF reaktan. Kita masukkan minus 8.634 ya kilojoule per mol, ini 8.000 ya, sama dengan yang produk itu kan berarti 5/2 dikali delta HF-nya B2O3 ditambah 9/2 dikali delta HF-nya H2O dikurangi dengan 1 dikali delta HF-nya B5H9 dikalikan 1 kali delta HF-nya O2. Seperti ini. Ini minus 8.634 ya, sama dengan 5/2 kali delta HF-nya B2O3 plus 9/2 kali delta HF-nya H2O itu di situ negatif ini ya, H2O itu min
dikalikan negatif 235,8 dikurangi dengan delta HF nya B5H9. Ini delta HF nya B5H9 positif 73,4 ditambah 1 dikalikan 0 ya. Karena delta HF nya oksigen itu 0 sehingga 9,6 gram oksigen ini tidak pengaruh ya, tidak berpengaruh, jadi ini langsung 0. Kemudian di sini kita pindah ke ini aja ya, kita hitung dulu. Min 8634 sama dengan 5/2 delta HF nya B2O3, kemudian negatif hasilnya ini 1061,1, terus kemudian di sini min 73,4 ya. Kita bisa pindah ruas ya, jadi 5/2 delta HF nya B2O3 sama dengan kita pindah ruasnya, ini min 8634, kita pindah ini yang min ini ke sana 1061 positif ya, 1, kemudian positif 73,4. Nah seperti ini, sehingga kita dapatkan delta HF nya B2O3 itu sama dengan min 7499 dibagi dengan 5 dikali dengan 2 ya, sehingga jawabnya negatif 2999,6 kJ per mol. Ini jawabnya. Bisa dipahami dari sini soal ini. Kemudian next ke berikutnya, perhatikan reaksi pembakaran gas sempurna gas butana berikut. C4H10 plus O2 ya menjadi CO2 plus H2O, ini belum setara. Berapa energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan CH? Yang ditanya nih energi ikatan CH-nya dalam butana. Diketahui data delta HF-nya sebagai berikut. Delta HF-nya C4H10, delta HF-nya CO2, delta HF-nya H2O. Ini datanya dari energi ikatnya seperti ini. Ini data delta HF, ini data energi ikat. Yang ditanya adalah untuk ini ya, energi pemutusan ya dari ikatan CH ya, dari DCH ya yang ditanya nih. Nah kemudian kita bisa tuliskan persamaannya. C4H10 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Karena belum setara, kita setarakan dulu. Di sini 4 C-nya, C kiri 4, C kanan 4, hanya 10, di kanan itu 2, berarti kalikan 5. Kemudian oksigennya 5 tambah 8 berarti 13, berarti ini 13/2, kalikan 2 kan 13, seperti ini. Nah dari sini kita bisa mencari delta HF-nya dulu sebelum kita ke energi ikat ya. Delta HF-nya kita bisa mencari delta H reaksinya dulu. Kita cari delta H reaksi sama dengan sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Nah dari situ kita cari, jadi 4 kalikan delta HF-nya CO2 plus 5 kali delta HF-nya H2O dikurangi dengan 1 kali delta HF-nya C4H10 ya, ditambah 13/2, ini kali 0 ya, delta HF-nya oksigen itu 0 ya, nggak ada ya. Kemudian
sama dengan kita masukkan 4 ya, biar enak ini delta HF nya O2 walaupun nanti 0. Kita jelaskan di bawahnya. Delta HF nya CO2 itu min 394, min dikali 394 ditambah 5 dikalikan delta HF nya H2O itu min 242, minus 242 dikurangi dengan delta HF nya C4H10 itu minus ini ya, min 126 ya, plus 13/2 kalikan O0 ya, sehingga ini nanti ketemunya akhirnya itu langsung aja ya, min 2660 ya kilojoule per mol. Nah, kemudian dari sini kita bisa mencari ini energi ikatan CH-nya ya. Kemudian kita masukkan nih, kita gambarkan dulu C4H10. Ini gambar strukturnya 1 2 3 4. Nah, ini 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Seperti ini. Kemudian oksigen ya, oksigen itu berarti 13/2 kalikan O dengan O seperti ini akan menjadi 4 CO itu seperti ini ya, CO seperti ini, kemudian ditambah dengan 5 H2O itu seperti ini, HOH. Nah, seperti ini, paham ya? Berikutnya kita bisa menghitung nih delta H-nya, delta H reaksinya itu rumusnya di sini. CH-nya ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Jadi 10 dikalikan DCH, energi ikat CH ya, ditambah C-nya ada, C dengan C ada berapa? 1 2 3 ya, 3 kalikan DCC, kemudian ditambah dengan ini 13 O dengan O ya, 13/2 O dengan O, ini 13/2 DO dengan O, aduh kecil sekali ya, ini dikurung, kemudian dikurangi, kan rumusnya itu pemutusan dikurangi pembentukan ya, energi ikat pemutusan dikurangi energi ikat pembentukan. Tadi belum ya. Ya, rumusnya ini. Saya tulis di sini aja ya rumusnya ini. Delta H sama dengan sigma energi ikat pemutusan dikurangi sigma energi ikat pembentukan. Atau yang kiri dikurangi kanan ya, kiri dikurangi kanan, kemudian dikurangi dengan berapa ini, 1 2 C 2 dikali 4 berarti ini 8 C dengan O ya, DC dengan O, kemudian ditambah O dengan H-nya 1 2 kali 5 berarti 10 D OH ya, atau HO. Nah, seperti ini, sehingga sama dengan D CH-nya dicari ya, 10 dikalikan DCH ditambah 3 kalikan DCC, CC 346 ya, 3 kalikan
348, kemudian ditambah 13 per 2 dikalikan dengan ini 495 kurung dikurangi dengan 8 kalikan DCO 799, kemudian ditambah 10 dikali dengan DHO 463. Nah, seperti ini. Oh ya, ini delta H reaksi tadi belum dimasukkan. Ini tadi ini ya delta H reaksinya minus 2660 nih. Kemudian minus 2660 sama dengan dijumlahkan ya, ini 10 kalikan DCH positif 1044 ya, 3 kali 348 itu 1044 ditambah 13 per 2 kalikan 495 itu 3217,5 ya. Nih. Dikurangi dengan 8 kalikan 799 itu 6392 ditambah 10 kalikan 463 4630. Nah, akhirnya ini ketemu nih ya, ini udah langsung jadi aja ya, pindah ruas 10 DCH sama dengan ini, nanti ketemunya adalah 4100,5 ya. Kemudian DCH nya dibagi 10 jadinya 410,05 ini kilojoule ini. Nah, ini kilojoule per mol. Jadi ketemu ya, energi ikat rata-rata DCH nya itu adalah sebesar 410,05 kilojoule per mol ya. Artinya energi yang digunakan untuk memutuskan ikatan tersebut sebesar 410,05 kilojoule per mol gitu. Paham ya? Next, berikutnya soal berikutnya, diketahui data energi ikat sebagai berikut. Nih, perubahan entalpi untuk reaksi pembakaran 16 gram. Ini reaksi pembakaran 16 gram CH3COH. Nah, reaksi pembakarannya CH3 ini ya, metanol ya, CH3OH CH3OH atau metanol itu dibakar dengan oksigen, itu menghasilkan CO2 plus H2O. Kita setarakan dulu ya, C-nya 1, hanya 4 di sini berarti 2. Kemudian oksigennya yang kanan 4, yang kiri 3, berarti ini biar 4 3 per 2 ya, 3 per 2. Nih, 3 per 2 kali 2 kan 3 ya. Nah, kemudian kita gambarkan ini energi ikatnya metanol C seperti ini, OH, kemudian 3 per 2 oksigen menjadi CO itu seperti ini, kemudian 2H2O ini seperti ini, 2HOH, nah seperti ini. Nah, ini delta H reaksinya. Delta H reaksi itu sama dengan tadi sigma energi ikat pemutusan dikurangi dengan sigma energi ikat pembentukan atau kiri dikurangi dengan kanan ya. Kemudian sama dengan
Itu kita hitung nih CH-nya berarti berapa ini? 1, 2, 3 ya. 3 kalikan DCH, kemudian ditambah dengan CO-nya ada 1, DCO, kemudian OH-nya ada 1, DOH atau HO ya, kemudian dikurangi dengan pembentukannya. Ini CO-nya ada 2 C dengan O, ditambah ini OH-nya ada 2 kali 2, 4 ya, 4 H dengan O. Nah seperti ini. Yang ada yang sama tidak? OH, HO, oh ini sama nih, OH ini dicoret ya, DOH 1. Ini biar kalian nggak bingung, saya ganti OH gitu ya. Ini biar dicoret. Nah ini coret dengan ini berarti ini masih 3 ya, di sini masih 3 ya, sehingga nanti kita masukkan 3 DCH-nya, CH-nya 413 ya, kalikan 413 ditambah DCO-nya, CO 799, maaf ini kata rangkap, tunggal ya, 1 ya, maaf. Ini tadi 1 kok bisa rangkap ya, maaf. Ini 1. Ini ya, CO yang ini. 1. Ini 1 ya katanya tunggal. Yang tunggal yang mana? Bukan yang ini, tapi yang yang bawah 359. 358. Maaf, 358 ditambah ini tadi sudah dicoret. Dikurangi dengan 2 kali CO. Lah ini baru CO yang ini. Ya. 799, 2 kali 799 ditambah 3 dikali dengan OH 463 ya. Loh, ada yang kurang itu ya, 463, maaf. Ini ada yang kurang ya. Di sini ada yang kurang nih. O-nya ini belum dimasukkan. O-nya belum dimasukkan. 3/2 OO ini di sini. Berarti ini dijumlah dengan 3/2 D O dengan O. Gitu. Maaf, unter-unteran ya. Nah, di sini ini nanti ini tadi dijumlah dengan DOO-nya tadi 495 ya. 495, 3/2 kali 495 nih. Oke, sudah ya. Kemudian delta H reaksi sama dengan, kita jumlahkan 3 kali 413 itu 1239 ditambah dengan 358 ditambah dengan 3/2 kalikan 495 itu 742,5 dikurangi dengan 2 kali 799 itu 1598 ditambah 3 kali 463 itu 1389, sehingga ini nanti ketemunya adalah 2339,5 dikurangi 2987, sehingga jawabnya min 647,5 kilojoule per mol ya. Nah kemudian ini kan baru delta H reaksi lain. Untuk per molnya yang ditanya itu kan yang ditanya itu kan ini apa, perubahan entalpi untuk 16 gram metanol. Jadi molnya metanolnya tadi massa dibagi dengan mr, massanya 16 gram dibagi mr-nya 32 gram per mol, sehingga ini 0,5 mol.
Nah, jadi delta H reaksinya ya, untuk ini jadinya min 647,5 ya kilojoule per mol dikalikan dengan 0,5 mol ya, sehingga ketemu negatif 323,75 ya kilojoule per mol. Nih jawabnya negatif 323,75 atau dibulatkan 323,8 ya di sini ya. Jawabnya E. Begitu? Bisa dipahami? Next, berikutnya diketahui perubahan entalpi delta H reaksi sebagai berikut ya. Delta HC CH4 itu negatif 889,3, delta HC-nya CO itu min 282, delta HF-nya CO sekian, delta HF-nya CH4 sekian, delta HF-nya H2O sekian. Tentukan perubahan entalpi berikut. 4CO plus 8H2O menjadi 3CH4 plus CO2 plus 2H2O. Oke, kita tuliskan ya. Reaksi 1 itu delta HC CH4 pembakaran ya. Berarti CH4 ditambah oksigen itu akan menghasilkan CO2 plus H2O ya. Tuh kalau kita setarakan per molnya, di sini ini 2, di sini 2 ya. Ini delta H-nya tadi min 889,3 kJ per mol. Yang kedua, delta HCCO. Delta HCCO itu pembakaran CO ya. CO kalau dibakar dengan oksigen itu menghasilkan CO2. Untuk menyatarakannya berarti ini setengah ya. Kemudian delta H-nya itu negatif 282,7. Kemudian reaksi yang ketiga, delta HFCO pembentukannya CO itu C plus O2 menjadi CO. Ini kalau kita setarakan ini setengah. Di delta H-nya itu min 109,5. Kemudian yang keempat, delta HF-nya CH4, pembentukannya CH4 itu C ditambah H2 menjadi CH4. Ini 2 ya, delta H-nya sama dengan negatif 74,79 ya. 74,79. Kemudian yang kelima H2 ya. Yang kelima itu apa? Pembentukan H2O. Pembentukan H2O itu berarti H2 plus O2 menjadi H2O. Delta H-nya sama dengan negatif 284,8. Seperti ini. Kemudian yang ditanya ya, ini tadi yang ditanyakan 4CO plus 8H2 menjadi 3CH4 plus CO2 ya, plus CO2 plus 2H2O. Seperti ini. Jadi semua data yang di atas ini nanti nggak usah dipakai, nggak apa-apa ya. Seperti yang atas ini nanti kita nggak usah pakai. Terus yang data kedua itu biar di sini CO-nya kan di sini kan CO2-nya kan 1 mol, di sini sudah 1 mol ya. Berarti ini tetap nih ya, ini tetap, ini nanti tetap. Kemudian yang berikutnya CO-nya ya, CO-nya di sini ada 4CO, di sini sudah ada 1 CO, tetap ini berarti dibalik, ini dibalik dikalikan 3, balik kalikan 3. Terus kemudian yang keempat itu CH4 nya itu mintanya 3
berarti ini tetap dikalikan 3, tetap dikalikan 3. Kemudian H2 yang kelima ya, H2O2 menjadi H2O. Di sini kan 2H2O. Nah, ini nanti dikalikan 2 biar 2. Begitu. Oke, kita nanti bisa menjumlahkan ya. Kita jumlahkan 4CO akan menghasilkan 4CO plus 8H2O ini ya. Kita tulis ulang di sini. Maaf. Kita tulis ulang. Yang atas ini tadi tetap ya. Jadi CO plus setengah O2 menjadi CO2, delta H-nya itu tetap, yaitu min 282,7. Kemudian yang kedua itu dibalik. Ini CO plus C, maaf CO ya, CO menjadi C plus setengah O2. Ini dibalik dikalikan 3. Dibalik dikalikan 3, ini kalikan 3, ini kalikan 3, berarti ini 3/2. Delta H-nya ini dikalikan 3 itu hasilnya adalah dibalik toh, negatif jadi positif, 328,5 ya. Saya langsung ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat itu tetap dikalikan 3, berarti 3C ditambah 6 H2 menjadi 3CH4, itu delta H-nya dikalikan 3 itu menjadi min 224,37. Kemudian yang kelima itu yang bawah dikalikan 2, berarti 2H2 ditambah 2O2 menjadi 2H2O. Ini delta H-nya dikalikan 2 itu negatif 569,6. Nah, dari sini kita bisa jumlahkan ya. Kita bisa jumlahkan C ini kita coret nih. C ini coret dengan C ya. Kemudian di sini CO dengan 3CO2 dijumlah ya, 4CO ditambah kemudian 8H2 ditambah 6H2 ditambah 2H2O menjadi plus 2H2 itu 8H2, kemudian menjadi di sini 3/2 oksigen ini bisa dicoret nih dengan oksigen ini, oksigennya 2 oksigen sama ini setengah oksigen ya. Kemudian kita bisa tuliskan di sini ada 3CH4 plus CO2 plus 2H2O ya. Semuanya totalnya itu kita jumlahkan negatif 748,17 ya. Kilojoule. Nih hasilnya. Begitu ya. Bisa dipahami. Dari sini saya punya quote. Bersabarlah ya, mungkin Allah tengah meletakkanmu di busurnya, menarikmu jauh ke belakang agar di saat kau dilepaskan kau memiliki daya dorong yang kuat untuk mencapai sasaran dan mimpimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.